Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan, dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah, setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah, setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah, setia-Mu padaku, selamanya.
Terima kasih Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan. Seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan, setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan. Terima kasih,
cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan kasih-Mu seperti mentari. Kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini, kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, karena Yesus yang menopang. Kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin, amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus telah. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan. Iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan, sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yes. Lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
tekanan hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Bahkan malam ini kami masih boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, saya sudah berada di Jakarta ya, tetapi masih harus berdiam diri dulu, tidak boleh kemana-mana. Jadi saya mengucap syukur buat semua dukungan doa saudara dari Mesbah Doa ya, jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Jadi ya hari ini saya yang mau bersaksi bagaimana selama perjalanan kami di Amerika ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah timbul, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia, itu benar. Ya, saya tidak pernah terpikir saudara ya, beberapa kali memang banyak yang mengundang saya untuk pelayanan ke Amerika, tetapi ya saya memang belum punya visa karena ya mencoba tetapi ditolak terus. Dan puji Tuhan ya, kalau memang sudah waktunya Tuhan ya, saya melihat bagaimana Tuhan turut bekerja ya, ketika pada bulan Agustus waktu itu ya, Pak Petra dan Ibu Carla WA kepada saya, Ibu ya bulan September bisa nggak datang ke Amerika karena Bu Carla ulang tahun yang ke-50. Ya saya hanya menjawab, kalau Tuhan berkehendak pasti bisa. Saya akan coba dulu apply visa lewat online. Dan semua karena seizin Tuhan, akhirnya ya saya bisa mendapatkan visa dan kami berangkat saudara. Puji Tuhan, tadinya saya tidak ada jadwal pelayanan sama sekali. Rencananya hanya 2 minggu, bahkan awalnya ya saya bilang ke Bu Carla dan Pak Petra untuk saya 2 minggu saja. Lalu akhirnya jadi 3 minggu. Dan karena sebelum berangkat lalu saya PCR itu ternyata hasilnya positif ya, ada kesalahan. Dan akhirnya tiket di reschedule semuanya. Ya, ketika di reschedule besoknya saya coba lagi untuk PCR, ternyata negatif ya, ada kesalahan teknis. Dan akhirnya jadi 1 bulan saya harus di sana. Tidak pernah terpikir ya saya akan pelayanan ke gereja-gereja yang ada di sana dan berjumpa dengan banyak jemaat Mesbah Doa di beberapa state di sana ya. Saya puji Tuhan akhirnya ya saya bisa pelayanan di BMC yang ada di Philadelphia ya, dan di sana juga banyak jemaat Mesbah Doa yang datang. Dan ya puji Tuhan saya bertemu dengan beberapa jemaat Mesbah Doa yang ada di sana. Dan akhirnya minggu kedua saya pelayanan di New York ya, di BMC New York.
Di sana juga saya ketemu dengan banyak jemaat Mesbah Doa. Mereka datang dari berbagai daerah. Ya, bahkan beberapa rela terbang, saudara, untuk bisa berjumpa dengan saya karena mereka merasa sangat diberkati dengan pelayanan yang ada di Mesbah Doa. Minggu ketiga saya bisa pelayanan di Colorado, dan di sana juga saya berjumpa dengan banyak jemaat Mesbah Doa yang datang ya, dan terima kasih buat semua dukungan jemaat Mesbah Doa yang ada di Philadelphia, New York, di Colorado ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dan minggu yang keempat terakhir saya khotbah di Philadelphia lagi ya, saya mengucap syukur, saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Ada begitu banyak permintaan dari California, dari Los Angeles, dari Atlanta. Jemaat Mesbah Doa, ibu please, ibu bisa terbang ke negara kami, nanti uang tiket, pesawat, hotel kami tanggung. Tapi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu yang begitu ya, dan untuk pelayanan di luar negeri itu memang hanya bisa hari Minggu, saudara. Beberapa juga yang mengajak saya secara pribadi bisa bertemu, tetapi karena memang ya jadwal yang sudah diatur itu sudah sangat padat, jadi saya memohon maaf ya belum bisa memenuhi. Mengucap syukur ya, beberapa jemaat juga bisa ketemu di restoran lagi makan ya, dan mereka juga jemaat Mesbah Doa. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ternyata Mesbah Doa sangat memberkati banyak orang. Bahkan saya dapat kesempatan untuk ke pabrik, dan di sana ada begitu banyak pekerja yang setia. Sambil mereka bekerja, mereka mendengarkan pakai headset khotbah-khotbah, bahkan Mesbah Doa. Saya mengucap syukur, saudara ya, apa yang Tuhan buat itu tidak pernah terpikir, tidak pernah terbayang. Dan apa yang Tuhan janjikan juga bagi saya ya, bahwa bangsa-bangsa menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menantikan ya pengajaran yang keluar dari mulut bibirmu, kata Tuhan. Saya melihat itu semua Tuhan genapi. Ya, bahkan hari ini beberapa tawaran ya untuk saya bisa datang melayani di Melbourne, Australia, bahkan beberapa ada yang dari Yunani. Wah, saya melihat bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa, saudara ya, dan apa yang tidak pernah kita pikir itu yang Tuhan sediakan. Secara khusus saya juga mau menyampaikan terima kasih buat keluarga Pak Petra, Ibu Carla, buat Pak Lukas ya, buat Pak Yongki yang ada di New York, buat Pak Jimmy yang ada di Colorado, dan semua jemaat Mesbah Doa di mana saja. Terima kasih untuk setiap dukungannya bagi pelayanan kami. Ya, dan kami melihat bagaimana Tuhan itu ya memakai Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur untuk memberkati bangsa-bangsa, dan ada begitu banyak orang. Ya, dan saya sangat-sangat bersuka cita melihat bagaimana mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para jemaat Mesbah Doa yang sangat luar biasa, saudara, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih ya, dan kita akan melanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya juga akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu agar iman kita boleh semakin dibangkitkan, semakin bertumbuh dalam Tuhan ya, sehingga kita ini, saudara, tidak pernah lelah untuk mencari Tuhan. Shalom Ibu Debbie, tetap semangat melayani Tuhan ya Bu. Kiranya hikmat dan pewahyuan Tuhan senantiasa baru Tuhan tambahkan buat Ibu, dan Ibu boleh menjadi penyampai suara Tuhan, suara kenabian, serta menjadi berkat dimanapun Ibu boleh melayani, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Saya bersyukur saya baru tahu channel YouTube Ibu dari Cece saya beberapa bulan yang lalu. Waktu itu dia WA kepada saya malam hari. Saya ingat itu hari Jumat setelah saya doa lewat Zoom. Begitu saya amin, saya baca WA Cece saya. Ya, dia kirimin khotbah Ibu Debbie. Dia pikir kesaksian yang Ibu bacakan itu di Mesbah Doa adalah kesaksian saya. Karena saat Mesbah Doa, cici saya mendengar saat Ibu membacakan kesaksian, kok seperti yang saya alami itu yang Ibu bacakan. Kira-kira bulan Agustus lalu. Ada seorang ibu yang bergumul untuk anaknya di masa yang sukar dan bisa diterima di salah satu bank swasta.
Cece saya menyangka bahwa itu adalah chat dari saya. Dia berpikir saya yang menulis kesaksian itu. Bukan saya nggak tahu. Saya bilang, saya nggak tahu juga Bu Debi. Bu Debi itu aja saya tidak tahu. Saya bilang seperti itu kepada cece saya. Namun akhirnya saya mendengarkan ya yang dikirim cece saya itu, mesbah doa, ya kesaksian itu yang Ibu baca. Dan memang benar Bu, seperti persis yang saya alami buat anak saya. Dan mujizat terjadi ketika saya berdoa meminta ya bantuan doa, dan saya cerita pergumulan saya kepada Tuhan. Setiap tengah malam jam 2.30 saya selalu bangun Bu, dan saya berdoa. Dan benar-benar mujizat Tuhan terjadi Bu. Apa yang saya perkatakan di bulan, saya bilang, Tuhan saya minta bulan depan anak saya sudah bekerja. Setiap kali saya berdoa saya perkatakan seperti itu, dan benar selama ini ternyata kuasa perkataan itu terjadi dalam keluarga saya. Saya bersyukur sekali Bu, bukan kebetulan cece saya mengirimkan channel Ibu itu. Saya sangat terberkati sehingga saya boleh semakin dikuatkan kembali lewat kebenaran firman yang Ibu bagikan. Jadi mulai saat itu Bu, mesbah doa, mesbah syukur semua saya ikuti. Bahkan di masa pandemi ini doa fajar di gereja saya tidak dibuka. Jadi saya tetap bangun jam 3.30 dan puji Tuhan. Ya, Tuhan masih mempercayakan pelayanan saya sebagai seorang pendoa di sebuah gereja. Terima kasih banyak Ibu ya, dan saya juga bersyukur ya di saat pandemi itu saya lupa waktu itu di bulan Juli kira-kira ya, seluruh pendoa berdoa di cabang di saat mereka merasa ketakutan dan terintimidasi. Setelah pagi saat teduh saya kebagian waktu di jadwal saya bawa renungan. Saya beri kepada mereka ayat Yesaya 43:19, dan benar itu terjadi di masa kekeringan. Tuhan membuat perbedaan di antara umatnya. Terjadi, tergenapi. Saya tangkap kata-kata firman itu Bu, khususnya buat pekerjaan anak saya. Dan tidak sampai 1 bulan mujizat Tuhan terjadi. Di bulan Agustus yang lalu anak saya diterima di salah satu bank swasta. Karena dari pekerjaan yang lama keluar waktu awal lulus kuliah dan tidak pas dengan jadwal les. Dan saya bersyukur akhirnya anak saya mengambil pekerjaan itu di bagian akunting. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya saudara, berbahagialah orang yang terus mencari Tuhan, yang tetap setia dan selalu berharap kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kita dengar, kita lihat itu yang Tuhan sediakan. Luar biasa kesaksiannya Ibu ya. Terima kasih buat kesaksiannya sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Cece Ibu mengirimkan mesbah doa dan sampai hari ini Ibu terus mengikuti. Baik saudara, tetaplah berharap dan setia kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan. Sekarang sudah sampai di Hosea pasal yang 11. Kasih Allah kepada Israel judul perikopnya. Ya, ayat yang ya di sana judulnya kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hati manusia. Ya, hati orang Israel, kedegilan hati orang Israel. Ayat 11, pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar kepada Efraim bagaimana berjalan, dan akulah yang mengangkat mereka, kata Tuhan, di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ya saudara yang terkasih, ya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan atas kita dan juga atas bangsa Israel. Dalam 4 pasal terakhir, Hosea itu berpindah ke tema tentang kasih Tuhan yang luar biasa bagi Israel. Allah selalu mengasihi Israel seperti orang tua mengasihi anak, ya bahkan anak yang keras kepala. Dan itulah sebabnya Allah tidak akan membebaskan Israel dari berbagai akibat perilakunya. Orang Israel berdosa dan mereka harus dihukum seperti seorang anak yang suka memberontak dibawa oleh orang tuanya menghadap para tua-tua ke kota.
Di sepanjang sejarah menyedihkan Israel, Allah berkali-kali menawarkan untuk memulihkan bangsa itu. Ya, kalau saja mereka mau berbalik kepadanya dan bertobat. Karena dengan keras kepala mereka menolak terus ajakan Allah itu. Sehingga kerajaan utara telah memateraikan malapetakannya. Dia akan hancur dan tak akan pernah bangkit lagi. Sekalipun demikian, Israel sebagai bangsa tidaklah berakhir. Sekelompok sisa Israel yang setia akan kembali ke Yerusalem, di mana suatu saat kelak Sang Mesias akan datang menawarkan pengampunan dan pendamaian kepada semua orang, dan dengan setia mau terus mengikuti Dia. Saudara, sekalipun bangsa ini tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia bagi mereka. Ya, saudara, hari ini mau apapun yang kita lakukan, seberat apapun dosamu, sejauh apapun engkau telah melangkah pergi, ya ingat Tuhan selalu menunggu kita kembali. Karena Tuhan itu lebih suka mengampuni dan memulihkan kita daripada Dia harus menghukum kita. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa, saudara, bagi bangsa ini. Tuhan berkata ya di sana, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Artinya apa, saudara? Dari perbudakan Tuhan mengeluarkan bangsa ini sebagai orang yang dikasihi. Tetapi di sana dikatakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Makin Tuhan memanggil, mendekat, mereka makin jauh. Jangan sampai dalam hidup ini kita ini, saudara, jauh dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita tidak mau mendengar lagi. Ya, Tuhan berkata, makin aku mendekat mereka makin jauh. Bahkan mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ya, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka, Tuhan bilang. Dia yang mengajar Efraim berjalan, Dia yang mengangkat hidup mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka menyakiti hati Tuhan. Tuhan bilang, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dengan tanganku, kata Tuhan. Saudara, Allah itu terus-menerus menyediakan kebutuhan umatnya. Tetapi mereka tidak mau memahami apa yang telah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup mereka. Bahkan mereka tidak tergerak untuk menyatakan terima kasih kepadanya. Mereka tidak bersyukur, ya. Dan adalah sebuah kesalahan bagi manusia, saudara, kalau kita ini tidak pernah bersyukur. Kalau kita ini tidak pernah berterima kasih. Kalau kita ini tidak pernah menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang Tuhan beri itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu teruslah bersyukur, sebab orang yang tidak bersyukur itu akan menyebabkan dia bisa murtad, meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya, coba saudara, mari engkau pikirkan, mari engkau renungkan, kapan terakhir kali kita ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Kapan terakhir kali ketika kita duduk, kita makan, ketika kita ada di mana kita berkata, Tuhan terima kasih buat hidupku Tuhan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang terus menuntut Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi berapa sering kita menjadi orang percaya yang datang pada Tuhan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Bangsa ini menjadi orang yang tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga akhirnya saudara, mereka itu benar-benar murtad, melupakan akan segala kebaikan Tuhan. Tuhan berkata, ya, mereka itu tidak mau insyaf, ya. Bahkan ketika Tuhan yang menyembuhkan mereka, mereka tidak mau bertobat dan tidak mau insyaf. Mari kita mau menjadi orang-orang yang mau terus bertobat. Ayat 4, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan, kata Tuhan. Ya, bayangkan Tuhan membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tuhan memulihkan mereka dengan kasih setia. Ya, Tuhan berkata, aku menarik mereka dengan kesetiaan. Dengan kasih setia, kata Tuhan, aku mengangkat mereka dari kuk itu. Ya, disiplin Allah memang memerlukan waktu, saudara, untuk memimpin dan waktu untuk memberi ya mereka itu makan. Ya, ada kalanya ya yang dikatakan di sini Tuhan berkata apa? Aku ini seperti tali. Ya, bagi mereka aku ini seperti
orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Ya, di sana dikatakan saudara, ya memang ketika ya dipasang kuk ya itu tidak enak, tetapi ada kalanya saudara. Ya, kalau kita melihat ya tali yang dipasangkan ke rahang kuda itu saudara sebagai, jadi kalau kuda itu berjalan atau apa dia dikerahkan oleh tali yang ditarik itu ya dari mulutnya kuda itu. Ada kalanya tali itu tegang, ada kalanya kendur. Ya demikianlah disiplin Allah bagi kita. Ya Allah itu selalu penuh kasih dan dia mengizinkan ya pencobaan, masalah, tekanan itu mendisiplin kita. Ya tujuannya hanya satu selalu, agar kita ini boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat ya dan hidup di dalam kasih Tuhan. Ya apabila kita dipanggil untuk ya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara pandang yang baik, yang berkenan kepada Dia, mari jangan keraskan hatimu. Ya agar kita ini tidak seperti orang-orang yang melihat Tuhan itu seperti ya orang yang menaruh kuk, kata firman Tuhan ini. Bagi mereka aku ini seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Ayat yang ke-8, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur dan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Akhirnya Tuhan terakhir harus mengizinkan mereka kembali ke pembuangan saudara. Kerajaan utara berhasil bertahan hanya selama 2 abad sesudah pemutusan hubungan dengan Yerusalem. Pemimpin-pemimpin rohani dan politiknya tidak bisa membantu bangsa itu untuk mengetahui ya jalan kebenaran menuju kepada Tuhan. Karena itu sebagai bangsa mereka tidak akan pernah bertobat. Hosea menubuatkan kejatuhannya yang terjadi ketika Salmaneser dari Asyur menaklukkan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi. Yehuda juga akan mengalami pembuangan, tetapi suatu kelompok sisa akan kembali ke tanah airnya. Ya kita melihat di sini saudara. Ya bahkan ya ketika Tuhan mengizinkan malapetaka datang, hati Tuhan itu tetap penuh dengan kasih setia. Ya dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, dia tetap ingin Israel itu kembali kepada pelukannya. Saudara, hari ini seberapa jauh engkau jatuh, seberapa jauh engkau telah pergi, ingat tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Mari kita jangan menjadi bebal seperti bangsa Israel, tapi menjadi Allah Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini saudara. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan bagi kita boleh menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau masih terus berjalan bersama dengan kami, bahkan anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, bahkan hari ini kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan kasih kuasa-Mu, pimpin kami ke dalam jalan kebenaran. Kami berdoa dijauhkanlah kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, bahkan bawa kami menjadi bangsa yang bertobat, menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kepala rumah tangga, istri, suami, anak-anak, semua bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya masa depan kami sungguh ada ketika kami mengandalkan Tuhan. Berkati para suami istri, mereka yang terlibat Tuhan di dalam hal-hal yang tidak berkenan dalam rumah tangga, yang diambang perceraian karena perselingkuhan atau apapun. Kami berdoa meminta anugerah Tuhan tercurah agar rumah tangga demi rumah tangga boleh terus disatukan kembali oleh Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini, orang tua kami, keluarga besar kami. Tuhan tolong jamah ya, kalau sakit ini karena dosa ampuni, kalau karena kuasa gelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ada dalam kesesakan Tuhan, terikat dengan obat-obatan, narkoba, minuman keras, bahkan mereka yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan kekhawatiran, mereka yang terikat Tuhan dengan amarah, kepahitan, kami berdoa, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan obat tidur, minuman terlarang, rokok, bahkan apapun yang tidak mendatangkan perkenan Tuhan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar anugerah turun sempurna, turun Tuhan atas hidup kami, anugerah-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan shalom bagi Indonesia,
Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan menyertai dan memberkati. Engkau juga Tuhan yang terus akan menyertai, bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan juga terus berikan. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan untuk seluruh bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati, bahkan anugerah Tuhan melimpah bagi bangsa ini sehingga tidak ada kematian massal karena COVID, tapi yang ada kesembuhan massal. Kami terus melihat Bapa, Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, diberkati rakyatnya, diberkati pemerintahannya, diberkati tanahnya. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang membutuhkan keturunan, punya anak, Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami, bahkan bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang setia mengikuti mesbah doa diberkati oleh Tuhan. Yang telah sakit disembuhkan, yang berat dilepaskan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.